Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2852 My Novel. Setelah Kaisar Iblis Merak mencabut bulunya, tubuhnya menjadi ramping dan langsing, sepasang cakar tajamnya berubah menjadi kaki, dan dia mengenakan jubah Tao berwarna-warni. Bahkan wajahnya berubah menjadi wanita. Ada totem berwarna-warni berbentuk pola awan yang tercetak di tengah alisnya. Penampilannya tidak cantik, tetapi sangat menarik, sebening batu giok, dan matanya penuh dengan kebijaksanaan, penuh spiritualitas. Suyi tidak menyadari sampai saat ini bahwa Kaisar Iblis yang disebut Merak Tua oleh katak Putri Salju sebenarnya adalah seorang wanita. Pada saat ini, Kaisar Iblis Merak diam-diam muncul, tanpa menyembunyikan apapun, matanya menatap gulungan yang menguning di tangan Suyi, memperlihatkan ekspresi yang penuh perhatian. Katak Putri Salju terkejut. Dalam kesannya, Kaisar Iblis Merak jarang memperlihatkan tubuh manusia aslinya di depan orang lain. Karena bagi makhluk seperti mereka yang hidup di sungai takdir yang panjang, begitu mereka memperlihatkan wujud manusia mereka, sangat mudah bagi musuh untuk melihat melalui kata-kata kelahiran. Karakter kelahiran adalah sumber kehidupan setiap monster besar di dalam air. Begitu ditemukan, itu sama saja dengan membuka pegangan dan menjadi kelemahan fatal. Seperti totem pola awan, di antara kedua alis Kaisar Iblis Merak, warnanya cerah dan cemerlang. Jika dimata-matai oleh iblis besar lain yang menggunakan kekuatan sihir mereka, mereka dapat melihat karakter kelahiran Kaisar Iblis Merak. Karena itu, Kodok Suebai sangat tercengang saat melihat Kaisar Iblis Merak bertemu Suyi dalam wujud manusia. Seketika, ia merasa malu di dalam hatinya, karena ia tidak pernah muncul dalam wujud manusia sejati, karena kekaguman dan penghormatannya kepada Tuan Mingguan. Sebagai perbandingan, tata letaknya agak kecil. Memikirkan hal ini, sosoknya diam-diam berubah menjadi seorang pria berjubah panjang dengan wajah seperti mahkota giok, dan rambutnya yang panjang seputih salju sangat menarik perhatian. Ini adalah tubuh sejati dalam wujud manusia, Xing Chanzi. Karakter kelahirannya tersembunyi jauh di dalam sepasang pupil mata yang gelap seperti tinta. Si burung merak tua, ini adalah Tuan Mingguan, Anda pernah melihatnya sebelumnya. Xing Chanzi memperkenalkan sambil tersenyum. Kaisar Iblis Merak akhirnya berbicara, dan berkata, sejauh yang saya tahu, buku takdir telah dibawa ke sisi lain takdir sejak zaman prasejarah. Saat ini, hanya ada legenda yang terkait dengan buku takdir di sungai takdir yang panjang, tetapi tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Suyi, bolehkah saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan harta karun ini? Suyi berkata, sebuah peninggalan seorang teman lama. Memikirkan Xiao Jian, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Seorang lelaki tua, mungkinkah dia datang dari sisi takdir yang lain? Kaisar Iblis Merak itu berpikir. Suyi menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Dia tidak pernah memadukan kekuatan Tao Xiao Jian, jadi tentu saja dia tidak tahu semua ini. Dia hanya mendengar dari heboh bahwa ketika Xiao Jian meninggal, dia mengambil kesempatan takdir, mencuri takdir dengan cara yang unik, dan selamat dari perubahan zaman sendirian. Tidak tahu. Kaisar Iblis Merak terkejut, kalau begitu, bisakah kau membuka buku takdir? Suyi menggelengkan kepalanya, belum. Segera, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Yang Mulia tahu rahasia yang tersembunyi di buku takdir ini? Kaisar Iblis Merak menunjukkan kenangannya, aku pernah mendengar seorang leluhur iblis di era prasejarah berbicara tentang buku takdir itu adalah hal aneh yang lahir dari aturan takdir, dan buku itu berisi misteri yang tak ada habisnya, yang semuanya terkait erat dengan rahasia takdir. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, adapun rahasia apa yang ada di buku takdir itu, bahkan leluhur iblis di era prasejarah tidak mengetahuinya. Saat dia berkata demikian, Raja Iblis Merak tampak kehilangan minat dalam pembicaraan itu, dan berkata, ayo pergilah ke dunia rahasiaku yang penuh warna. Dengan lambaian tangannya, semburan api 5 warna mengalir, menyelimuti Suyi dan Xing Chanzi, lalu menghilang di tempat yang kosong. Saat penglihatannya kembali jelas, Suyi sudah berada di dunia rahasia. Langit di sini cerah, gunung-gunung dan sungai-sungainya indah, dan penuh dengan vitalitas. Tempat mereka berdiri adalah puncak gunung, di mana awan-awan keberuntungan tampak anggun dan istana sederhana dibangun. Ada kebun obat di kaki gunung, di mana ratusan jenis ramuan ditanam, dan beberapa pelayan yang berubah dari iblis bekerja di kebun obat. Hembusan angin bertiup, dan ada napas yang menyegarkan di udara. Mata Suyi terpejam sejenak. Dia tidak pernah menyangka akan ada tempat seperti tanah suci di bawah sungai takdir yang panjang ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah tempat di mana Kaisar Iblis Merak berlatih.
Seperti yang dikatakan Xing Chanzi, meskipun Kaisar Iblis Merak adalah penguasa wilayah perairan ini, dia belum membangun kekuatannya sendiri, seperti ahli penyendiri yang hidup dalam pengasingan. Jika kamu tidak menyukainya, kamu dapat menemukan tempat untuk beristirahat di sini, dan tidak masalah berapa lama kamu tinggal. Kaisar Iblis Merak berkata, tidak perlu berhati-hati, tidak ada orang luar di sini kecuali beberapa pelayan yang telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Suyi menangkupkan tangannya, terima kasih. Segera, Raja Iblis Merak memanggil seorang wanita tua dengan penampilan tua, dan memerintahkan, bawa rekan Daois Su ini untuk mencari tempat peristirahatan. Ikuti perintah Tuan. Wanita tua itu setuju dengan hormat. Tepat saat Xing Chanzi hendak mengatakan sesuatu, Raja Iblis Merak berkata, Daois Su baru saja mengalami malapetaka, lebih baik memberinya sedikit waktu untuk beristirahat, jadi jangan ganggu dia. Xing Chanzi benar ketika memikirkannya, jadi dia setuju. Segera, wanita tua itu membawa Suyi pergi. Kaisar Iblis Merak membawa Xing Chanzi ke istana. Siapa nama ibu mertuamu? Dalam perjalanan, Suyi bertanya. Budak tua itu belum mempraktikkan karakter kelahiran, jadi dia tidak memiliki nama asli. Untungnya, Tuan menganugerahkan gelar dan menyebutnya Yunzi. Dalam perjalanan, wanita tua itu dengan hormat berkata, jika Anda tidak keberatan, Tuanku, panggil saja pelayan tua ini Yunzi. Suyi mendengar Xing Chanzi berbicara tentang jiwa-jiwa di Sungai Takdir yang panjang berusaha memadatkan karakter kelahiran mereka dalam kultivasi mereka. Hanya dengan memadatkan karakter kelahiran, seseorang dapat dianggap sebagai raja sejati dan memiliki latar belakang untuk mendominasi satu sisi perairan. Makhluk yang belum memadatkan karakter kelahirannya hanya dapat dianggap sebagai setan kecil. Dan memiliki karakter kelahiran mirip dengan orang abadi di antara para petapa yang membangun akar dao abadi dan memulai jalan menuju langit untuk menjelajahi rahasia keabadian dan takdir. Seperti Kaisar Iblis Merak, dia mirip dengan Raja Surgawi di antara para petapa, dan dia adalah Raja Surgawi yang tak tertandingi. Di bawah Sungai Takdir yang panjang ini, dia dapat sepenuhnya melawan Kaisar Surga. Alasannya sangat sederhana, selama itu adalah makhluk yang lahir di Sungai Takdir yang panjang, dia dapat menggunakan kekuatan aliran takdir. Gelombang takdir yang acak dapat dengan mudah membunuh Tianjun. Namun, begitu Anda meninggalkan Sungai Takdir, itu akan mati. Wanita tua bernama Yunzi ini sangat hormat dan sopan kepada Suyi. Tidak peduli apa yang ditanyakan Suyi di sepanjang jalan, selama dia mengetahuinya, dia pasti akan menjawabnya dengan serius. Ini juga membuat Suyi mengerti banyak hal. Misalnya, di bawah Sungai Takdir yang panjang ini, seperti dunia latihan, ada banyak kekuatan dan banyak sekte. Di bawah komando beberapa kaisar iblis yang kuat, ada puluhan ribu pasukan iblis yang berkumpul, dan kekuatan Raja Surgawi di 5 benua di langit abadi tidak kalah kuatnya. Demikian pula, di Sungai Takdir yang panjang, ada juga perselisihan, perkelahian, dan keterikatan yang tak terhitung jumlahnya. Di beberapa daerah terlarang kuno di Sungai Takdir yang panjang, masih ada monster besar dengan kekuatan tempur yang tidak lebih lemah dari Kaisar Surga. Suyi mengetahui hal ini dari Xing Chanzi sejak awal. Saat itu, Xing Chanzi pernah menyebutkan bahwa ada leluhur kera di Sungai Takdir yang panjang, yang sangat menakutkan, menempati wilayah perairan yang terbatas, berperang melawan Kaisar Langit berkali-kali, dan terkenal karena kekejamannya. Sayangnya, wanita tua Yunzi tidak tahu banyak. Sungai Takdir yang panjang terlalu luas dan panjang, seolah-olah tidak ada habisnya. Bahkan raja-raja iblis yang merajalela di satu sisi perairan hanyalah karakter yang hidup di sudut, tidak dapat memahami keseluruhan gambaran Sungai Takdir yang panjang. Selain itu, ada banyak daerah terlarang yang tidak diketahui dan misterius di Sungai Takdir yang panjang, dan bahkan Kaisar Iblis tidak berani melewati ambang pintu. Namun, Suyi bukannya tanpa keuntungan. Baru saat itulah dia tahu bahwa di bawah Sungai Takdir yang panjang, tidak hanya ada dunia rahasia yang berwarna-warni, seperti tempat tinggal Kaisar Iblis Merak, tetapi juga dunia seperti dunia latihan, kota-kota besar dan kecil, dan sebagainya. Misalnya, 130.000 mil jauhnya dari alam rahasia berwarna-warni, ada sebuah kota terkenal bernama Lingbao Tiancheng. Di sana sangat makmur, dan makhluk-makhluk dari berbagai perairan berkumpul di sana sepanjang tahun, saling bertukar harta dan apa yang mereka butuhkan. Suyi mendengarkan semua ini dengan penuh minat dan membuka matanya. Di masa lalu, tidak ada yang pernah berbicara kepadanya tentang menjadi begitu aneh di bawah Sungai Takdir ini. Namun, ada baiknya juga untuk memikirkannya. Semua petapa di dunia menyeberangi Sungai Takdir dengan gemetar, seperti berjalan di atas es tipis. Begitu mereka jatuh ke Sungai Takdir, mereka ditakdirkan untuk binasa. Semua ini ditakdirkan, dan pemahaman petapa luar tentang takdir sungai ditakdirkan menjadi tidak berarti. Mungkin, hanya kekuatan tingkat Kaisar Surgawi yang dapat mempelajari tentang rahasia dan perbuatan yang terkait dengan takdir.
Di sini saja. Setelah setengah seperempat jam, Suyi memilih tempat peristirahatan. Di sini ada hutan bambu ungu yang lebat, dengan sungai yang berkelok-kelok di satu sisi. Nenek Yunzi segera melangkah maju dan mengerahkan kekuatan gaibnya. Dalam sekejap, sebuah kuil sederhana berdiri di depan hutan bambu. Setelah itu, dia bertanya apakah dia perlu membeli beberapa keperluan untuk Suyi, tetapi Suyi menggelengkan kepalanya dan menolak. Tak lama kemudian, Nenek Yunzi pergi. Dan Suyi berjalan ke istana yang kosong, mengambil kursi rotan, dan berbaring perlahan di sana, menghadap hutan bambu di luar aula utama, seluruh tubuhnya berangsur-angsur rileks. Sejak dia meninggalkan Wenzhou, suasana hatinya selalu tegang. Pertama, setelah melalui pertempuran pemblokiran yang dilancarkan bersama oleh banyak kaisar surgawi, hingga ia melarikan diri dari Wenzhou dan tiba di Sungai Takdir ini, ia menghadapi situasi pembunuhan lain yang telah disergap sebelumnya. Pada saat inilah ia akhirnya tenang. Ketika ia rileks, bahkan pikiran Suyi sekeras besi, dan ia tidak bisa menahan rasa kantuk untuk sementara waktu. Pembunuhan di sepanjang jalan terlalu mendebarkan, dan suasana hatinya telah terguncang berkali-kali. Terutama ketika biksu berpakaian putih itu muncul, meskipun Suyi yakin bahwa ia dapat menyelamatkan hidupnya, ia sudah bersiap untuk yang terburuk. Untungnya, yang terburuk tidak terjadi. Pada saat ini, ia menunduk menatap gulungan yang menguning di tangannya, dan berkata dengan lembut di dalam hatinya, "Saudara Xiao, Anda telah melakukan kebaikan besar kepada saya kali ini, dan bahkan jika hanya ada kesempatan, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menyelamatkan Anda kembali." Secara bertahap, Suyi menutup matanya dan tertidur dengan tenang. Hanya di tangannya, ia memegang erat gulungan yang menguning itu. Di bawah Sungai Takdir yang panjang ini, buku takdir yang ditinggalkan oleh Xiao Jian adalah satu-satunya yang tersisa. Yang tidak diketahui Suyi adalah bahwa setelah dia memasuki Sungai Takdir yang panjang, beberapa perubahan halus terjadi pada buku yang menguning ini yang tidak dapat dia buka sepanjang waktu. My Novel. Chapter 2853. My Novel. Saat Suyi tertidur, samar-samar ia mendengar suara aneh. Namun, suara itu tampaknya berada jauh di langit, dan samar-samar dapat terdengar. Takdir, yang dianugerahkan oleh surga, di awal kehidupan. Jalanku telah melihat rahasia takdir, dan aku akan bertanggung jawab atas buku takdir ini. Berangan-angan, tetapi di antara mereka yang ditahan oleh perintah, siapa yang dapat lolos dari kurungan takdir ini? Takdir itu tidak kekal, dan ketidakkekalan adalah penjara. Jika Anda tidak dapat menembusnya, Anda tidak dapat menghancurkannya. Aneh, sarjana bermarga Xiao itu sudah meninggal, mengapa jejak yang ditinggalkannya di buku takdir ini belum hilang? Orang bermarga Xiao itu adalah pembohong yang pantas ditikam 1000 pisau. Semua jenis suara terdengar, sangat berisik, dan dari waktu ke waktu akan ada suara perselisihan dan pertengkaran yang sengit. Suyi tiba-tiba terbangun dari tidur lelapnya. Seketika, semua suara menghilang begitu saja. Tidak ada jejak yang tersisa. Ia sedikit mengernyit, menatap gulungan yang menguning di tangannya. Gulungan itu tidak tebal, hanya sekitar 1 inci. Gulungan itu sudah tua dan menguning, dan terlihat sangat biasa, tetapi saat Anda benar-benar memegangnya di tangan Anda dapat menemukan bahwa bahan gulungan ini sangat istimewa, seperti batu giok tetapi bukan batu giok, seperti kertas tetapi bukan kertas. Dulu, Suyi mencoba berbagai cara untuk membuka gulungan yang menguning itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Saya bahkan tidak dapat membuka sedikit pun buku ini. Merasakan dengan indera spiritual, saya hanya dapat merasakan kekuatan aneh yang tak terlihat menutupi buku itu, seperti kunci, mengunci buku itu sepenuhnya. Tetapi sekarang, saat Suyi melihat lebih dekat, dia secara tak terduga menemukan bahwa di suatu titik, ada sedikit retakan pada halaman pertama gulungan itu. Meskipun itu hanya celah yang sulit dilihat dengan mata telanjang, perubahan ini telah mengejutkan hati Suyi. Sejak dia tiba di Sungai Takdir, Suyi menemukan bahwa buku takdir ini dapat secara diam-diam menarik kekuatan dari Sungai Takdir. Saat itu, Suyi membuat penilaian, kunci untuk membuka buku takdir pasti terletak di Sungai Takdir yang panjang ini. Pada saat ini, dengan celah tipis dan tak terlihat yang muncul di halaman pertama buku takdir, Suyi semakin menegaskan penilaian ini. Aku sekarang berada di Sungai Takdir ini, mungkin aku bisa mencoba menemukan beberapa cara untuk mengubah buku takdir. Suyi berpikir dalam hati. Di bawah Sungai Takdir yang panjang, ada hal-hal aneh dan ganjil, dan ada banyak harta tak dikenal yang tersebar di sekitarnya. Di antara mereka, mungkin ada barang-barang tersembunyi yang dapat membuka buku takdir. Namun, yang membingungkan Suyi adalah siapa suara-suara yang didengarnya dalam tidurnya sebelumnya. Kedengarannya seperti lebih dari selusin orang sedang berdebat. Satu-satunya hal yang pasti adalah suara-suara ini kemungkinan besar berasal dari buku takdir di tangannya. Setelah berpikir sejenak, Suyi menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan tertidur lagi. Hanya saja kali ini,
dia masih memiliki secercah kesadaran saat tidur nyenyaknya. Sayangnya, percakapan aneh itu tidak pernah terdengar lagi. Aneh? Apa yang terjadi? Mungkinkah buku takdir ini telah menekan banyak makhluk, dan mereka telah memperhatikan bahwa mereka telah memperhatikannya? Suyi berpikir lama, tetapi dia tidak memikirkan alasannya, jadi dia berhenti memikirkannya. Dengan lambaian jubah lengan, gadis kecil Wu Xie dan Chen Xinghe muncul begitu saja. Tuan, senang bertemu denganmu lagi. Gadis kecil itu penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Chen Xinghe jelas menghela napas lega, tetapi dia berkata sambil tersenyum, aku tahu bahwa dengan metode leluhur kita pasti bisa mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Dengan tatapan mata yang lembut, Su Yi berkata kepada gadis kecil itu, kali ini bukan hanya kau yang terluka parah, tetapi juga sekelompok jiwa yang berdosa, bisakah kau menyalahkanku? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan, dan berkata dengan tergesa-gesa, aku terlalu senang untuk dapat melakukan sesuatu untuk Tuan. Su Yi berkata dengan serius, katakan yang sebenarnya. Gadis kecil itu terkejut, lalu menundukkan kepalanya, menjepit lengan bajunya dengan kedua tangan, dan berkata dengan gugup, aku merasa sedikit tertekan. Su Yi berkata, katakan saja dengan berani, aku tidak menyalahkanmu. Benarkah? Gadis kecil itu ragu-ragu. Benarkah? Kata Su Yi. Gadis kecil itu menangis terseduh-seduh, ini pertama kalinya aku menderita kerugian sebesar itu. Aku berharap aku dapat membunuh keledai botak itu dengan tanganku sendiri. Air mata mengalir di wajahnya, kebencian dan keluhan tertulis di wajah kecilnya. Tuan, aku benar-benar tidak membencimu, dan aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya tidak bisa merasa cukup. Aku ingin membunuh keledai botak sialan itu. Hehe, terlalu menggertak. Untuk sesaat, Chen Xinghe tertegun sejenak, tidak dapat mengatakan apakah kesedihan tuan jahat ini pura-pura, atau apakah itu dari hati. Su Yi mengangkat tangannya dan mengusap kepala gadis kecil itu, jangan menangis, aku akan melampiaskan amarahmu untukmu di masa depan. Dan aku bisa menjanjikanmu sebuah permintaan, selama itu tidak terlalu banyak, aku akan memuaskanmu. Benarkah? Gadis kecil itu terkejut, dan menyeka air mata di wajahnya, Tuan, kamu tidak bisa berbohong. Su Yi tersenyum dan berkata, kamu sebaiknya mengajukan permintaan dan mencobanya. Gadis kecil itu memutar matanya dan berkata dengan hati-hati, Aku tidak menginginkan apapun sekarang, aku akan memikirkannya nanti, lalu memberitahu Tuan jika itu tidak apa-apa. Su Yi mengangguk dan berkata, iya. Gadis kecil itu tiba-tiba tersenyum cerah, dan berkata dengan gembira, Guru, baru hari ini aku tahu bahwa kau memperlakukanku seperti anakmu sendiri. Chen Xinghe tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Itu hanya penghiburan biasa dari para leluhur, apakah itu sepadan dengan kegembiraan seorang guru jahat sepertimu? Su Yi tiba-tiba menatap Chen Xinghe, kali ini, kau juga tampil dengan sangat baik. Aku akan memberimu sebotol anggur terlebih dahulu. Jangan merasa jijik. Aku akan memberimu beberapa hal yang baik ketika aku punya kesempatan nanti. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan kendi anggur. Chen Xinghe dengan cepat menangkapnya, dan tidak dapat menahan perasaan kewalahan, dan berkata dengan tidak jelas, leluhur, cucu, bagaimana aku bisa begitu baik padamu? Aku pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, dia sudah memiliki senyum di wajahnya, mulutnya tertutup rapat, dan dia memegang kendi itu erat-erat dengan kedua tangan, seolah-olah dia takut direnggut. Gadis kecil itu memutar matanya, cucu ini benar-benar mengerti esensi dari tidak tahu malu. Selanjutnya, Su Yi memberikan beberapa instruksi, yang isinya adalah dia akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Dua orang juga bisa mundur di sini, tetapi ingatlah untuk tidak memasuki tempat lain tanpa izin. Gadis kecil itu dan Chen Xinghe langsung setuju. Pada saat yang sama, di puncak gunung di dunia rahasia yang penuh warna. Di dalam istana, Raja Iblis Merak duduk di atas futon dan berkata, seseorang yang tidak pernah benar-benar menguasai buku takdir tidak layak menyandang gelar petugas takdir. Tidak jauh dari situ, wajah Xing Chanzi yang juga duduk di futon sedikit berubah. Merak tua, apa maksudmu? Kaisar Iblis Merak tampak muda dan jernih seperti seorang gadis, tetapi dia tidak keberatan dipanggil Merak tua oleh Xing Chanzi. Dia berkata dengan tenang, dia bahkan tidak tahu rahasia sebenarnya dari buku takdir. Bagaimana mungkin dia menjadi petugas takdir yang dapat menentukan hidup dan matiku dengan sepatah kata dalam legenda? Aku hanya menyatakan fakta. Xing Chanzi menggaruk kepalanya, tetapi buku takdir ada di tangan Tuan Su. Bukankah rumor mengatakan bahwa orang yang memegang buku takdir adalah petugas takdir? Sama seperti penguasa semua makhluk hidup di sungai takdir yang panjang, hidup dan mati semuanya ada di tangan petugas takdir. Kaisar Iblis Merak berkata, kamu tidak mengerti apa yang kumaksud. Dia tidak bisa membuka buku takdir, jadi dia tidak bisa melakukan langkah ini. Bahkan jika dia disebut petugas takdir, itu tidak layak untuk nama itu. Setelah jeda,
Pandangan serius muncul di kedalaman pupil matanya yang berbintang. Kita makhluk yang lahir di sungai takdir yang panjang. Saat kita memadatkan karakter kelahiran kita, itu setara dengan memulai jalan menuju surga. Tetapi juga ketika meringkas karakter kelahiran, kehidupan dan asal-usul Dao telah terintegrasi ke dalam aturan dan tatanan sungai takdir yang panjang. Dan di era prasejarah, banyak leluhur iblis telah memastikan satu hal. Saat kita memadatkan karakter kelahiran kita, tidak peduli siapapun itu, karakter kelahiran mereka akan muncul di buku takdir. Mendengar ini, tubuh Xing Chanzi membeku, wajahnya tiba-tiba berubah. Apakah rumor ini benar? Kaisar Iblis Merak berkata, itu benar, ini adalah bagian yang mengerikan dari buku takdir. Siapapun yang dapat menguasai buku takdir akan menguasai karakter kelahiran kita masing-masing. Ini adalah bagian yang mengerikan dari petugas takdir. Hidup dan mati semuanya ada dalam pikirannya. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Iblis Merak menghela napas panjang, dapat dilihat bahwa Su Yi masih tidak dapat melakukan langkah ini. Ekspresi Xing Chanzi berkedip sejenak, dan dia dengan ragu berkata, Merak tua, tidakkah kamu punya ide lain? Kaisar Iblis Merak bertanya balik, apakah kamu bersedia menjadi budak pejabat palsu, hanya untuk mencari berkah, satu orang dapat naik ke surga? Xing Chanzi tampak tertekan dan tidak bisa berkata-kata. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, memang, Su Yi, Panglima tertinggi, sekarang berada di wilayah Merak tua Anda. Selama Anda mau, Anda dapat mengambil buku takdir kapan saja. Tidak heran Anda begitu bersemangat. Kaisar Iblis Merak tetap diam. Xing Chanzi tiba-tiba menggertakkan giginya, dan berkata dengan memohon, Merak tua, dengarkan nasihatku, jangan lakukan ini. Kata takdir itu misterius, dan buku takdir dapat diperoleh oleh Tuan Su, itu adalah takdir. Dengan kata lain, dia adalah pejabat yang ditunjuk oleh buku takdir. Bahkan jika Anda tidak dapat memahami misteri buku takdir sekarang, Anda pasti akan dapat melakukannya di masa depan. Jika Anda pergi untuk mengambil buku kehidupan, apa yang harus Anda lakukan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Mengatakan itu, Xing Chanzi berkata dengan nada berat, aku tidak ingin Anda melakukan hal bodoh seperti itu. Kaisar Iblis Merak tampak tenang, apakah sudah selesai? Xing Chanzi berkata dengan cemas, apakah kau benar-benar bertekad untuk merebutnya? Tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan itu. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri tiba-tiba dan berkata dengan marah, aku datang ke sini untuk memintamu membantu Tuan, bukan untuk membiarkanmu membunuh Tuan. Kaisar Iblis Merak menatap Xing Chanzi yang sedang marah, dan tiba-tiba tersenyum lembut, mengapa aku pernah mengatakan bahwa aku akan melakukan ini? Xing Chanzi terkejut, bukankah begitu? Kaisar Iblis Merak menggelengkan kepalanya sedikit, kau dan aku telah berbagi suka dan duka. Kita sudah saling kenal sejauh ini, bagaimana mungkin aku pernah berbohong padamu? Dia mengulurkan ujung jarinya yang putih dan ramping, dan dengan lembut membelai totem pola awan 5 warna di antara alisnya. Dia juga menjadi rahasia, sebelum aku bertemu dengan biksu berpakaian putih hari ini, aku mungkin punya ide untuk merebut buku takdir. Akan tetapi, setelah bertemu dengan biksu berpakaian putih, aku tidak lagi memikirkan buku takdir. Xing Chanzi tidak mempercayainya, bagaimana kau mengatakannya? Raja Iblis Merak berkata perlahan, aku percaya pada takdir, dan aku tahu takdir, tetapi sebelum aku lolos dari sungai takdir yang panjang, aku harus mematuhi hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya. Kejadian hari ini membuatku sangat memahami apa yang dimaksud dengan takdir dalam kegelapan, apa yang dimaksud dengan satu minuman dan satu kecupan, apakah itu sudah ditentukan sebelumnya. Kalau begitu, selamatnya Su Yi bukan karena penyelamatanku, tetapi karena pembunuhan hari ini, yang merupakan pengaturan takdir. Mendengar ini, Xing Chanzi berpikir, dan samar-samar mengerti. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.